Manfaat itu yang baik, madarat itu yang mengganggu. Nah, yang baik, yang bermanfaat ini masuknya dalam kategori semua yang nikmat, kenikmatan. Sementara yang madarat itu adalah masuk kategori ya sesuatu yang menyiksa. Fala budda lahu min amrain. Dari sini maka diperlukan dua hal. Ahaduhuma huwal matlubul maqsudul mahbub alladhi yantafi'u wa yaltazzu bihi. Maka yang dibutuhkan adalah sesuatu yang dicari. Apa yang dicari? Yang dicari yang dicintai, yang disukai. Orang itu menyukai apa? Sehingga kalau dia jelas apa yang dia sukai, itu yang dia cari. Dan sesuatu yang disukai itu harus sesuatu yang mendatangkan kenikmatan. Ini kalau tidak matching, tidak klop, orang mencintai sesuatu yang menyengsarakan dia, pasti akan terjadi perang batin, ya kan? Itulah banyak orang stres. Menyukai sesuatu yang sebenarnya kalau kamu dapat bikin kamu sengsara. Nah. Karena kalau orang suka pasti ada tergerak untuk mencarinya. Yang kedua, wasani huwal mu'ainul muwassil al-musilu al-muhassilu lidzalikal maksud. Sesuatu sarana yang dapat membantu untuk mendapatkan apa yang dicari itu. Wal mani'u li husulil makruh. Dan sesuatu yang menghalangi datangnya hal-hal yang tidak disukai, al-makruh. Awid dafi'u lahu ba'da wuqu'ihi, atau sesuatu yang menyingkirkannya ketika terjadi al-makruh. Kalau sudah terjadi makruh, sesuatu yang tidak disukai itu sudah terjadi, maka seorang itu memerlukan sarana bagaimana cara menyingkirkannya, menghindari kalau belum terjadi supaya tidak tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan. Dan kalau sudah tertimpa, maka mencari sesuatu yang bagaimana dapat menyingkirkannya, menyingkirkan sesuatu yang tidak disukai itu. Fahahuna arba'atu asya. Kalau disimbolkan akan menjadi 4 hal. Jadinya kalau ditotal menjadi 4 hal. Yang pertama, amrun mahbubun matlubul mawjud. Sesuatu yang dicintai, yang disukai, yang diinginkan untuk didapatkan. Sesuatu yang disukai kemudian diinginkan untuk didapatkan. Wasani amrun makruhun matlubul adam. Kedua adalah memahami sesuatu yang tidak disukai, yang diinginkan untuk dia hindari. Wasalisul wasilatu ila husulil al-mahbub. Yang ketiga adalah wasilah, cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yang dicintai, yang disukai itu. Warabi'u wal wasilatu ila daf'il makruh. Yang keempat adalah cara untuk mendapatkan, untuk menghindarkan diri dari apa yang tidak disukai itu. Fahadhil umurul arba'atu daruriyatun lil 'abdi. 4 hal ini adalah perkara yang pokok bagi seorang hamba. Bal walikulli hayyin, bahkan pokok bagi setiap makhluk hidup siwallah, selain Allah. Semua makhluk hidup pasti akan
mencari 4 hal ini. Bukan hanya manusia, hewan sekalipun. La yaqumu shalahuhu illa biha. Kebaikan dirinya, kesejahteraan dianya tidak akan terwujud kecuali dengannya. Idza urifa hadza fallahu subhanahu wa ta'ala huwal matlub. Kalau ini dipahami, maka kita uraikan satu-satu apa masing-masingnya. Maka pertama, yang dicari itu adalah Allah. Al-ma'budu al-mahbubu wahdah. Yang dicintai, yang dicari, la syarika, tidak ada sesuatu yang dicari yang benar secara benar ya. Kalau kita mencintai selain Allah, bukan dasar Allah, maka berarti kita akan mencintai sesuatu yang menyiksa. Kita senang kepada harta. Harta itu akan menyiksa. Kalau nggak ada, gelisah untuk memikirnya gimana nyarinya. Mau jualan, apa mau jadi kuli, atau mau macam-macam mikirnya. Kalau jualan terus kemudian modalnya dari mana, harus menjajakan dan terus. Kalau sudah ada, gelisah bagaimana nanti kalau berkurang. Bagaimana aman sampai sebulan atau setahun. Kalau dia mencintainya karena hartanya itu. Jabatan juga begitu. Bahkan anak juga begitu. Semakin kita senang pada anak kecil, anak kita itu semakin susah hati kita. Kita inginnya dia senang, tapi kalau dia mau senang, dia akan minta banyak hal. Dikit-dikit minta uang aja udah repot gitu. Kalau kita nggak mencintai dia, kamu minta juga saya nggak susah, nggak akan saya kasih, ya kan? Mbok nangis nggak terlalu susah, tapi kalau nangis susah kita. Semakin besar cinta kita, semakin susah kita kalau dengar dia nangis. Maka kalau orang itu mau benar kecintaannya, sesuatu yang patut dicintai itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang tidak bikin susah, akan kamu bahagia dan patut untuk diusahakan. Karena dia yang patut, yang hanya semata-mata yang patut untuk dicintai, yang patut untuk diperjuangkan untuk mendapatkannya. Wa huwa wahdahul mu'inu lil 'abdi ala husulul matlubi. Lebih dari itu, dan hanya Allah juga yang dapat menjadikan seseorang mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga sarananya. Untuk mendapatkan Allah tidak bisa kalau Allah nggak memberikan taufik hidayah kepada kita. Kalau bukan Allah yang membantu kita, maka tidak bisa. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu apa? Kita ta'alluq, menyembah, beribadah, mencintai. Hanya kepadamu kami menuju, mencintai, menundukkan diri, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau bukan karena pertolongan, kita akan tersesat. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Wa huwa wahdahul mu'inu lil 'abdi ala husuli matlubihi fala ma'buda siwahu wa la mu'ina 'alal matlubi ghairuhu. Maka tidak ada yang patut secara benar diibadahi, dicari, dicintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mu'ina 'alal matlub ghairu, dan tidak ada yang dapat membantu kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan kecuali Allah juga. Wa ma siwahu huwal makruhul matlubu bu'duhu. Selain Allah itu adalah sesuatu yang patut untuk tidak disukai, untuk dibenci. Al matlubu bu'duhu, yang harus dijauhi.
al-matlub, yang diperjuangkan agar jauh kita. Selain Allah itu harus dijauhi. Wa huwal mu'inu ala daf'ihi, dan hanya Allah saja yang dapat menjauhkan kita dari apa-apa yang seharusnya kita jauhi. Fahuwa subhanahu al-jami'u lil umuril arba'ati duna ma siwa. Maka hanya Allah sajalah yang terkumpul dalam 4 hal tersebut, 4 prinsip tersebut, 4 kebutuhan pokok manusia tersebut. Wa hadza makna qauli al-'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Idza urifa hadza fa'lam, kalau ini sudah dipahami, maka ketahuilah, pahamilah, anna hajatal abdi illa ayya'budallaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an fi mahabbatihi wala fi khaufihi wala fi rajaihi wala fi tawakkuli alaihi wala fil amali lahu wala fil halifi bihi wala fil nadri lahu wala fil khudu'i lahu wala fit tadalluli wa ta'zimi was sujudi wa taqarrubi a'zamu min hajatil jasadi ila ruhihi wal aini ila nuriha. Kalau ini dipahami, maka pahamilah bahwa kebutuhan manusia untuk beribadah kepada Allah, yang butuh untuk kepada ibadah itu apa? Kita manusia. Kebutuhan kita terhadap ibadah itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan atau bahkan kepada nyawa. Intinya begitu. Ini sebelum kita uraikan, biar karena ini jedanya panjang banget nanti. Kebutuhan kita terhadap ibadah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, itu lebih besar daripada kebutuhan kita untuk makan, minum, bahkan kebutuhan kita terhadap nyawa kita sendiri. Ketahuilah bahwa kebutuhan anna hajatal abdi illa ayya'budallaha wahdahu la syarika la yusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, fi mahabbatihi, dalam kecintaannya, dalam mencintainya tidak menyekutukan Allah, wala fi khaufihi, dalam takut kepada Allah tidak menyekutukan takutnya kepada Allah dengan selainnya, wala fi rajaihi, ataupun dalam mengharapkan, hanya mengharapkan kepada Allah, tidak ada harapan kepada selainnya, wala fit tawakkuli alaihi, dalam bertawakal, wala fil amali lahu, dalam memurnikan tujuan beramal, wala fil halifi bihi, dalam bersumpah, wala fil nazri lahu, dalam bernazar, wala fil khudu'i lahu, atau dalam memberikan ketundukan, wala fit tazalluli, dan kepatuhan, ketundukan, wa ta'zimi was sujudi wa taqarrubi. Ini adalah bentuk ta'abbud. Yang disebutkan ini adalah bentuk ta'abbud. Beribadah, mahabbah, khauf, roja, tawakal, itu semuanya yang disebutkan ini adalah rincian dari beribadah kepada Allah. Kebutuhan kita terhadap itu, terhadap mahabbatullah, ar-raja ilaihi, at-tawakkul alaihi, itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap nasi, air minum. Ya, kalau mau dirinci, makanan pokok itu apa? Sembako misalnya. Nasi, air minum, lauk, sayur, kira-kira gitu kalau mau dirinci. Sebagaimana rincian ibadah. Wa taqarrib a'zamu min hajatil jasadi ila ruhihi. Lebih besar daripada kebutuhan hamba, lebih mendesak kebutuhan hamba kepada itu semua daripada kebutuhan jasadnya kepada nyawanya. Wal aini ila nuriha. Dan lebih besar kebutuhan mata dia terhadap cahaya. Orang kalau punya mata tapi nggak ada cahaya, sama nggak bisa ngelihat.
Maka kebutuhan mata terhadap cahaya itu tidak bisa dipisahkan. Karena mata itu nggak berfungsi kalau nggak ada cahaya. Kamu punya mata normal tapi nggak bisa melek, nah, sama kan? Bisa ngelihat nggak? Nggak bisa. Sama, lebih baik nggak punya mata. Nah, kita kira begitu kebutuhan hamba terhadap ibadah itu. Wa hadza mabniun ala aslaini. Ini adalah berangkat dari dua prinsip dasar. Dibangun di atas dua prinsip dasar. Anna nafsal imani billahi wa ibadatihi wa mahabbatihi wa ikhlasil amali lahu wa ifradihi bitawakkuli alaihi wa ghadha'ul insani wa qutuhu wa salahuhu wa qamamuhu kama alaihi ahlul iman kama dalla alaihi al-Qur'anu la kama yaquluhu ala man yaqulu inna ibadatahu taklifun wa masyaqqatun ala khilafi maqsudil qalbi wa ladzatihi. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Kok beribadah kepada Allah itu lebih menjadi kebutuhan yang lebih mendesak daripada makan dan minum? Karena iman kepada Allah, ibadah kepada Allah, mahabbah kepada Allah, ikhlasul amal kepadanya, ifraduhu bitawakkul alaihi, itu adalah huwa ghadha'ul insani wa qutuhu wa salahuhu wa qawam. Itu adalah nutrisi bagi manusia, makanannya. Orang bisa nggak tanpa makan? Itu adalah makanan dia, wa salahuhu wa qawamuhu. Kebaikan dia tergantung di situ. Kelayakan dia tergantung di situ. Kama alaihi ahlul iman. Sebagaimana yang diyakini oleh ahlul iman, orang yang beriman, wa kama dalla alaihi al-Qur'an, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, la kama yaquluhu kaman yaqulu, tidak sebagaimana yang dikatakan orang inna ibadatahu taklifun, beribadah kepada Allah itu adalah taklif. Orang Islam yang sudah akil balik itu namanya mukallaf. Ini sebenarnya hanya istilah fikih. Kalau kita terjebak di fikih saja tanpa membawa ruh akidah di situ, maka kan ya sholat itu taklif, puasa itu taklif, namanya taklif itu masyaqqah, ya kan? Masyaqqah. Karena apa? Tidak didasari pemahaman itu. Makan itu masyaqqah apa bukan? Kita anggap bukan masyaqqah, ya kan? Karena lapar, ada makan. Wah, kita lapar seharian puasa, terus kemudian di dapur ada makanan enak, sate gulai. Mbok kamu dari sana, dari Tanah Lapang sana segera pulang, ya kan? Pulang jalan dari kesini itu merasa masyaqqah enggak? Enggak masyaqqah. Tapi kalau di sana suruh ayo kerja bakti di lapangan sana, jalan kesini sananya dihitung, ya kan? Masyaqqah, taklif, wow, berat, jauh, ya kan? Tapi kalau tergambar bahwa itu kebutuhan kita, wah, sate gulai, bakso, mie ayam, untuk mendapatkannya dianggap masyaqqah. Bahkan untuk walaupun harus susah-susah itu menyenangkan. Nah, seperti mau piknik ke pantai, walaupun di jalan itu mabuk atau apa, ya kan, harus persiapan malam-malam berangkat, malam nggak bisa tidur, malah nunggu bis, ya besok mau pergi, senang, ya kan. Beda kalau nggak bisa tidurnya itu karena wah besok ujian, nggak bisa, macam-macam, atau melanggar ketahuan, ya kan. Susah. La kama yaqulu inna ibadatahu taklifun wa masyaqqah. Tidak seperti kata orang bahwa ibadah itu adalah taklif, masyaqqah.
Dan ini perlu keyakinan bahwa Allah, kamu beriman kepada Allah enggak? Kalau teori dalam ucapan itu akan gampang diucapkan. Allah Maha melihat, iya. Allah Maha mendengar, iya. Tapi enggak sama enggak dengan anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang kalau sampai tingkatan itu, memang bahwa yakin Allah itu melihat, bukan hanya sekedar tahu Allah melihat, Allah bersama kita, maka yang kita lakukan itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu sesuatu al-ladzah, an-ni'mah, sesuatu kenikmatan. Bahkan semua kesusahan yang kita rasakan di dalam mendapatkan kecintaan Allah itu akan terasa manis, akan terasa nikmat. Ala khilafi maksudil qalbi wa ladzatihi, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan hati dan kenikmatan hati. Salat masakoh, hati itu pengennya tidur, nggak mau sholat. Ngaji ya kayak gitu juga, ya kan? Puasa itu juga. Kalau hati itu tidak menginginkannya, maka mengerjakannya menjadi apa? Taklif dan masakoh. Karena apa? Nggak menyadari bahwa itu kebutuhan kita. Seolah-olah itu Allah yang membutuhkan. Allah itu heran dalam sebuah asar atau apa itu, atau hadis itu. Allah heran ada sekelompok orang itu digiring ke surga dengan bisalasil, dengan rantai. Masuk surga itu paksa, ayo masuk surga. Kalau enggak sabet. Masuk surga loh, kok dipaksa, tidak disabeti. Jangan masuk neraka, kalau masuk neraka tak sabet. Allah itu sampai heran ya kan, ada orang-orang itu dicegah dari neraka, digiring ke surga itu bisa hasil ya kan. Harusnya apa? Itu surga, itu neraka. Itu nggak usah disuruh, pasti rebutan ya kan? Benar ya? Tapi heran orang itu, ya, mengherankan. Ini kalau belum tahap yakin, maka ini yang perlu dilatih. Orang kalau nggak mengenal Allah, disuruh beribadah kepadanya akan alasannya akan banyak. Benar nggak? Oh gini tak sakit, pening sedikit jadi sakit ya kan? Sakit ini, sakit itu, ini lagi nggak mood, lagi gabut dan seterusnya. Nggak ada. Tapi kalau orang itu mengenal Allah, mencintai Allah, dia akan habis-habisan untuk mencari apa yang dicintai oleh Allah, supaya kita mendapatkan cinta Allah. Apa Allah itu apa, menginginkan apa dari kita? Nggak usah disuruh dan nyari-nyari, ya kan? Nggak usah disuruh, udah paham sendiri. Al-aslu tsani, yang kedua, dasar yang kedua yang mendasari itu semuanya, anna kamalan naimi fid daril akhirati aidzan bihi, bahwa kenikmatan, kelengkapan kenikmatan, kesempurnaan kenikmatan di akhirat itu hanya dengan Allah saja. Apa yaitu ru'yatuhu wa sama'u kalami. Kenikmatan yang paling besar itu nanti adalah dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah Allah itu nur, wa hijabuhu nur. Hijab
Allah itu cahaya. Allah nurus samawati. Dan Allah tidak bisa dilihat hambanya di dunia ini karena hijabuhu nur. Kalau sesuatu itu menghalangi kita karena menghalangi cahaya masuk ke mata kita, ya kan? Ada tembok ini karena nggak kelihatan, tapi Allah itu hijabuhu nur. Au nar, dalam hadis yang lain lafadznya nar. Makanya Nabi Musa ketika mau berbicara dengan Allah, wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum biqabasin minha aw atikum 'alan nari huda. Hijabuhu nur. Lau kasafat la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Kalau Allah singkap keindahan wajahnya itu, pasti akan terbakar semua yang dapat dipandang oleh Allah dari semua makhluknya. Semua makhluk yang akan terbakar. Lau kusifat la ahraqat subuhatu, lau kasafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Ini pada hari kiamat orang itu akan melihat. Rasulullah ditanya, sahabat ditanya kepada ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, apakah kita nanti bisa melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Rasulullah mengatakan, kamu kalau bisa nggak lihat matahari atau bulan purnama pada saat tidak ada mendung? Bisa. Nah, seperti itu kamu bisa melihat Allah Subhanahu. Wa sama'i kalamihi, dan bisa mendengarkan ucapannya, firmannya. Nabi Musa, ya kan? Falamma Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Gimana ya? Nabi Musa mendengar innaka inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika. Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas itu. Wa ana akhtartuka fastami' lima yu. Wa innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini yang pertama kali mungkin ya yang didengar oleh Musa, yang nanti ada di Tur itu. Setelah kabur dari Firaun. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawa fatarda. Itu kira-kira pesan pertama apa? Inni anallah la ilaha illa fa'budni wa aqim sholat. Sama Nabi Muhammad ketika menghadap Allah waktu Isra Mi'raj, sholat syariat. Sama ini dia. Kisahnya sama Nabi Musa sholat ini. Sholat ini kalau bukan usulan Nabi Musa, kita sehari 50 kali sholat. Benar nggak? Disuruh apa sama Allah? Suruh sholat 50 kali. Nggak bisa umatmu. Saya itu sudah pengalaman. Umatmu nggak akan mampu. Minta. Akhirnya ditawar sampai
jadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Wa qurbihi wa ridwanihi, dekat dengan Allah. Wa ridwanihi, mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan Allah. Dicintai Allah itu sebuah kebahagiaan yang sangat besar. Yuhibbuhum wa yuhibbu, radhiyallahu anhum wa radu wa ridwanu minallahi akbar. La kama yaz'umu man yaz'umu annahu la ladzata fil akhirati illa bil makhluk. Tidak sebagaimana klaim sebagian orang mengira bahwa kenikmatan di akhirat itu makhluk, berupa makhluk. Surga itu makhluk, ya kan? Kenikmatan itu bukan hanya sebagian orang mencari kenikmatan akhirat itu hanya sekedar surga saja. Minal makul, makanannya. Kalau mengiming-iming orang supaya semangat, fadailul a'mal gitu, ada apa? Surga. Surga itu apa? Makanan, al makul wal masyrub, minuman wal malbus, pakaian wal manku, pasangan, bidadari. Balil ladzatu wan na'imut tamu fi hadzihim minal khaliq. Tapi sebenarnya kenikmatan yang paling sempurna, yang sempurna itu fi hadzihim, bagi mereka, minal khaliq, dari Allah Subhanahu wa taala. A'zamu, dari Allah Subhanahu wa taala, a'zamu mimma yakhturu bil bali aw yaduru fil khayali. Lebih besar daripada apa yang terbersit di dalam hati atau yang digambarkan dalam hayalan, yang dihayalkan orang. Karena yang di dunia ini yang bisa dihayalkan apa? Makanan, minum, pakaian, menikah. Itu. Melihat Allah itu nikmatnya kayak apa? Itu kenikmatan yang lebih besar daripada itu semua. Ini prinsip yang kedua, bahwa kenikmatan, kebahagiaan yang paling sempurna di akhirat itu nanti apa? Melihat wajah Allah Subhanahu. Makanya ini melandasi pada prinsip-prinsip sebelumnya tadi. Kita mencari apa? Mencari Allah. Maka dulu slogannya simpel, ada Allahu ghayatuna, Ar-Rasulu qudwatuna, Al-Qur'anu dusturuna. Wa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik, aku memohon nikmatnya memandang wajahmu, wa syauqa ila liqaik, kerinduan untuk bertemu denganmu. Rindu itu nikmat atau siksaan? Hah? Kalau dibilang nikmat, dia bikin apa-apa nggak nyaman. Tapi kalau dibilang siksaan, semua hambar tanpa itu. Nah, kalau merindukan selain Allah, adanya hanya siksaan. Nah, maka yarju lika Allah, fa inna lika Allahi la'at. Makanya seperti sholat, ya kan, malah jadi taklif. Semua amalan jadi taklif. Kenapa? Karena nggak pernah rindu kepada Allah. Orang kalau punya rasa rindu kepada Allah, inginnya dekat, ya kan? Dekat dengan Allah itu dengan cara apa? Dengan cara semua ibadah. Yang paling dekat posisi seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Maka waktu yang paling dirindukan adalah waktu sujud. Maka Rasulullah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kebahagiaan, puncak kebahagiaanku itu Allah berikan pada saat sholat. Qurratu ayun itu lebih daripada kebahagiaan, ke al-farah, kesenangan.
puncak kebahagiaanku itu Allah jadikan pada saat sholat. Fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Bukan cinta rindu kepada Allah bukan karena lagi susah. Kalau lagi susah banyak masalah ingin segera ketemu dengan Allah. Ya Allah, hidup ini kok lama sekali. Ya kan? Kapan kiamatnya? Enggak kiamat-kiamat. Makanya semua tanda-tanda oh ini tanda-tanda kiamat. Dulu termasuk buku yang sangat hebat ya tanda-tanda hari kiamat. Sempat jadi polemik umur umat Islam. Buku itu memperhitungkan umat Islam itu nggak sampai 50 tahun lagi udah kiamat. Tapi sangat laris buku ini. Allah alam, apa mungkin banyak yang stres ya kan? Wah, kapan kiamat ini kok nggak menang-menang, kok sedikit-dikit yang menang orang kafir ya kan? Orang kafir lagi, giliran orang Islam kok kayak nggak keren gitu. Orang nggak mau belajar Islam nggak pede. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil, tsumma ma'wahum jahannam. Walihada qala ta'ala fi haqqil kufar, oleh karena itu Allah berfirman tentang orang-orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjub. Sungguh orang-orang mereka itu orang-orang kafir itu pada hari itu terhalang dari melihat Tuhannya. Summa innahum lasalul jahim, kemudian mereka benar-benar akan masuk ke dalam neraka jahim. Wa hadzanil aslani sabitani bil kitabi was sunnah. Dua prinsip ini yang mendasari kenapa semua tujuannya hanya Allah. Yang bikin pokoknya kebutuhan kita kepada Allah itu melebihi kebutuhan kita daripada makan, minum, nafas maupun bahkan pada nyawa kita sendiri. Ini landasannya dua hal ini, dan dua hal ini karena ini sumber kebahagiaan ya. Sumber kebahagiaan dua hal ini. Kalau hidup misalkan bernyawa tapi hidupnya susah, sakit-sakitan kan gak enak ya kan? Malah tersiksa. Tambah umur panjang, tambah panjang siksaannya. Benar gak? Makanya kebutuhan kita kepada Allah, kepada beribadah kepada Allah, untuk mencintai Allah itu lebih besar dari kebutuhan kita kepada nyawa itu sendiri. Karena nyawa itu kalau kita miliki tapi tidak punya cinta Allah, siksa adanya. Orang kan tersiksa. Wa hadzanil aslani tsabitani bil kitabi was sunnah. Dua prinsip dasar ini telah ditetapkan, diakui keberadaannya dalam Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Wa alaihima ahlul ilmi wal iman wa alaihima ahlus sunnati wal jamaah. Dan dua hal ini adalah prinsip yang diyakini ahlul iman, orang-orang beriman. Prinsip yang diakui oleh ahlus sunnah wal jamaah. Wa huma min fitratillahi allati fataran nasa alaihi. Dia adalah fitrah, sifat bawaan manusia, jak lain. Untuk memahami itu nggak perlu belajar. Seperti bayi. Bayi untuk memahami menetek pada ibunya perlu belajar nggak? Nah, itu bawaan jak lain. Nggak usah diajari. Mungkin ibunya malah nggak bisa ngajari. Kalau jari malah nggak bisa-bisa. Itu adalah sifat fitrah bawaan manusia. Wa yahtajuna ala man yunkiruhuma bin nususi wal yahtajuna ala man yunkiruhuma bin nususi wal asari taratan. Dan untuk membantah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang beriman membantah orang yang tidak percaya dengan hal ini, membantahnya bin nusus dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Wal asari taratan. Al-asar termasuk hadis, termasuk akwal para sahabat, para ulama tabi'in. Al-asar mencaruh hadis juga. Taratan terkadang dengan nas Al-Quran, Sunnah dan penjelasan para salaf.
wa bidzauqi wal wajdi taratan. Dan terkadang dibantah dengan perasaan. Perasaan itu menyaksikan itu. Menjadi bukti. Kalau kamu pakai perasaan saja, pasti kamu tidak akan pernah mendapatkan perasaan yang hakiki, kecintaan, kenikmatan yang hakiki kecuali itu. Selain kecintaan kepada Allah pasti akan mendatangkan kesengsaraan. Seperti itu tadi. Sebenarnya cinta dan rindu itu nikmat apa siksa? Kalau mencintai dan merindui selain Allah pasti jadi siksa. Tapi itulah paling berat, kita mendapatkan siksaan itu kalau kita mencintai sesuatu yang berlawanan dengan fitrah kita. Mau ditinggalkan kita susah, mau kita kejar akan merusak kita. Si malakama istilahnya. Si malakama. Kita kejar, kita hancur, kita menjauhkan diri ya hancur. Wabil qiyasi wal amsali taratan. Dan terkadang dengan analogi, permisalan, memberikan contoh banyak sekali. Wal Qur'anu mamlu'un min dzikri hajatil ibadi ilallahi duna masiwahu. Al-Qur'an ini penuh penjelasan bagaimana kebutuhan manusia terhadap Allah dan tidak kepada selainnya. Wa min dzikri na'ma'ihi alaihim wa dzikri ma wa'adahum bihi fil akhir. Menyebutkan bagaimana karunia-karunia kenikmatan Allah kepada mereka, wa min dzikri ma wa'adahum bihi fil akhirah. Dan menyebutkan apa saja kenikmatan yang Allah siapkan buat mereka di akhirat. Min sunufin na'imi wal ladzat. Dari berbagai macam kenikmatan dan kelezatan. Walaisa hadza walaisa indal makhluqi syai'un min hadza. Dan kenikmatan itu tidak terdapat sedikit pun pada makhluk, dan manusia atau yang lainnya. Fahadzal wajhu yuhaqqiqut tawakkula 'ala Allah. Maka pada sisi ini akan melahirkan tawakal. Orang yang seperti itu wasyukr, rasa syukur lahu kepada Allah, wa mahabbatahu 'ala ihsan, dan kecintaannya kepada Allah. Kenapa cinta kepada Allah? Karena menyadari kebaikan Allah yang diberikan. Orang kalau berbuat baik kepada kita, itu akan otomatis akan kita senang kepadanya, ya kan? Nah, kalau kita nggak mencintai Allah, itu nggak pernah merasa bersyukur pada karunia Allah. Semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu kita nggak pernah mengakuinya. Makanya kenapa kita nggak cinta Allah? Kita kurang syukurnya. Saya punya ini, punya itu, usaha saya sendiri. Atau punya ini, punya itu, bukan Allah yang ngasih. Meskipun mungkin secara teori kita mengetahui itu, tapi untuk menjadi sebuah keyakinan, yang keyakinan itu akan melahirkan rasa seperti tadi, melahirkan anggapan, perasaan bahwa ibadah itu kebutuhan pokok, bukan masakoh, bukan taklif. Wa mahabbatahu 'ala ihsani. Qala ta'ala wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza. Mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan untuk mendapatkan kemuliaan. Kala sayakfuru nabi ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Tidak sama sekali. Mereka yang disembah itu akan mengingkari, membantah, menolak peribadatan mereka kepadanya, kepada wa yakununa 'alaihim didda, dan akan jadi musuhnya nanti pada hari kiamat. Wa qala ta'ala wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Dan mereka menjadikan sesembahan selain Allah untuk mendapatkan pertolongan. La yastati'una nasrahum wala hum wahum lahum jundun mukhtarun. Mereka tidak bisa nolong mereka, bahkan mereka dia itu menjadi
Penolong-penolong dari sesembahannya itu. Sesembahannya itu yang perlu pertolongan mereka. Kalau nggak ditolong, sesembahan-sesembahan mereka itu bahkan akan terlantar. Nggak bisa dia membantu, wong dia malah butuh bantuan. Idza tabayyana hadza zahara anna ahadan minal makhluqina la yaqsidu manfaatahu. La yaqsidu manfaatahu bil qasdil awwali. Bal inna ma yaqsidu manfaatahu bika. Qad yakunu 'alaika fi dzalika dararun idza lam yura'i al-muhibbu al-'adla. Kalau ini dipahami, maka kamu akan paham bahwa tidak ada seorang pun yang tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mendatangkan manfaat kepadamu. Bahkan mereka itu akan mendapatkan manfaatkan dengan kamu. Dengan keberadaan kamu, mereka akan mencari manfaat. Kamu bisa dimanfaatkan. Wa qad yakunu 'alaika fi dzalika dararun. Bahkan mereka itu kalau memberi manfaat mungkin akan mendatangkan darar. Idza lam yura'il muhibbu al-'adla. Kalau orang yang mencintai itu tidak menjaga keadilan. Fa idza da'awtahu faqad da'awta man darruhu aqrabu min nafi. Kalau kamu berdoa kepadanya, berharap kepadanya, maka kamu telah berharap kepada yang madorotnya itu lebih, peluangnya lebih besar mendatangkan madorot daripada peluang mendatangkan manfaatnya. Wa amar rabbu tabaraka wa ta'ala, adapun Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa yuriduka laka wa limanfaatika walalian tafi'abika. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kamu dekat kepadanya, itu adalah untuk kepentingan kamu, bukan untuk kepentingan Allah. Bukan Allah mengambil kepentingan. Kalau kamu beribadah kepada Allah terus Allah jadi beruntung, enggak. Law anna awalakum Law anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa rajulin minkum. Kalau semua manusia dari awal sampai akhir, manusia dan jin, baik semua menjadi orang yang sangat bertakwa seperti yang kan, itu tidak menambahkan kekuasaan Allah sedikit. Sebaliknya kalau orang bejat semua menjadi sebejat orang yang paling bejat dari orang zaman dulu sampai, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit. Jadi apa? Amal kamu ya buat kepentingan kamu sendiri, Allah nggak butuh. Wa dzalika manfaatun laka mahdun la darara fiha. Dan kecintaanmu kepada Allah, ibadahmu kepada Allah itu adalah kepentingan manfaat buat kamu sendiri, murni buat kamu sendiri. Tidak mengandung kerugian atau kesengsaraan. Ya bena Adam, innama hiya a'malukum ukhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Nah, dalam hadis itu, dari hadis ya wahai anak Adam, itu adalah amal-amal kamu sendiri. Aku catat, aku kembalikan sepenuhnya kepadamu. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yamlumanna illa nafs. Wala yahmilannaka hadza ala jafwatin nas wa tarkil ihsani ilaihim. Meskipun demikian, kamu ya jangan terus kasar kemudian kepada orang. Kamu memang hanya cinta kepada Allah, tapi terus kemudian orang tuh sama orang terus kemudian jangan cuek sekali. Tapi itu terkadang nggak bisa dihindari orang yang larut dalam kecintaannya kepada Allah. Orang kalau larut kecintaannya pada sesuatu itu terkadang refleks bersikap sesuatu yang tidak dia inginkan. Ketika lihat orang bermaksiat karena dia cintanya kepada Allah, terkadang menimbulkan kebencian yang
tidak bisa dia kendalikan kepada orang yang bermaksiat. Dan seterusnya. Wa tarkil ihsan ilahim, kemudian terus jangan juga tidak berbuat baik pada orang. Wahtimali adahum, bersabar atas gangguan manusia. Bal ahsin ilaihim lillahi lali rojaihim, tapi tetaplah kamu berbuat baik kepada orang. Berbuat baik kepada orang bukan berarti mengharapkan kebaikan orang, tapi berbuat baik kepada orang semata-mata mengharap kebaikan Allah. Kadang kita berbuat baik kepada orang itu akhirnya kita tanpa kita sadari berharap dia juga baik kepada kita. Nah, ini mengurangi harapan kita kepada Allah. Kita berbuat baik kepada orang, jangan melupakan atau mengurangi harapan kita kepada Allah. Fakama la takhafuhum fala tarju kama la takhafhum fala tarju kama la takhafuhum fala tarju. Sebagaimana kamu nggak usah takut kepada mereka, tapi kamu juga jangan banyak berharap dan menggantungkan harapan pada orang. Kalau berharap pada orang, akhirnya apa? Setel melas. Akhirnya apa? Cari muka. Akhirnya apa? Banyak gaya. Apa? Supaya bagaimana caranya orang itu memberikan kebaikannya kepada kita, entah itu uang, sanjungan atau yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ini yang paling dekat bahkan. Hai orang-orang yang beriman, istri-istri kalian, anak-anak kalian itu diantara mereka ada yang menjadi musuh kalian. Fahdharuhum. Hati-hati. Nah, istri itu, apalagi orang lain. Tetap waspada. Kalau mereka itu menjauhkan kamu dari kecintaanmu kepada Allah, maka itu adalah musuh kamu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah tulhikum, melalaikan, alha yulhi. Nah, karena majzum jadi ya-nya dihilang. Alha kumutakatsur itu satu fiil. Alha la tulhi. Jangan sampai melalaikan kalian, karena muannas pakai ta tulhi. Fa'ilnya amwalukum wa auladukum. Aulad. Jangan sampai harta dan anak kalian melalaikan kalian an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukannya, yang menjadikan hartanya, anaknya, jadikan dia lalai dari berzikir kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.